warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan mukafihi wa yukafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Langsung saja saya dari kelompok 3 Psikologi Agama, saya akan membawakan sebuah materi tentang timbulnya kebutuhan akan agama. Saya atas nama Alfandi dengan NIM 30 100 122 038 dan di samping saya bernama Rian Herdian Saputra dengan NIM 30 100 122 055. Jadi langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi saya serahkan kepada pemateri pertama, Saudara Fian. Baik, pengertian agama dan agama Islam. Beberapa alasan sulitnya mengartikan kata agama, sebagaimana yang ditulis oleh Amukti Ali dalam buku Universalitas dan Pembangunan yang dikutip oleh Abudin Nata, bahwa pertama, pengalaman agama adalah soal batini, subjektif dan sangat individualis sifatnya. Kedua, orang begitu bersemangat dan emosional dalam membicarakan agama. Karena itu, setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama sulit untuk didefinisikan. Senada dengan itu, sukanya mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama, sebagaimana ditulis oleh Abudin Nata yang mengutip tulisan Zakiyah Dorajat, bahwa karena pengalaman agama yang subjektif, intern dan individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain. Di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama, kendati pun ia tidak menjalankannya. Beberapa pendapat di atas perlu dikemukakan dengan tujuan agar dipahami begitu beragamanya, dan bahkan terdapat perbedaan antara seorang ahli jika dibandingkan dengan pendapat ahli yang lainnya. Adapun kata religi berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata religere yang mengandung arti yang mengumpulkan dan membaca. Pengertian demikian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Ada yang berpendapat kata itu berasal dari kata religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan, dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan. Beberapa pendapat tentang definisi agama yang dirumuskan oleh para ahli dapat dikemukakan dalam buku Islam, suatu kajian komprehensif yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Musa dan dikutip oleh M. Yatimin Abdullah sebagai berikut. Durkheim adalah bukunya. Gambaran pertama bagi penghidupan keagamaan menegaskan bahwa agama adalah alam gaib yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipikirkan oleh akal dan pikiran manusia sendiri. Tegasnya, agama adalah suatu bagian dari pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh ilmu pengetahuan biasa dan tidak dapat diperoleh dengan pikiran saja. Bruneter berpendapat bahwa dalam bukunya Al-Milal wal An-Nihal berpendapat bahwa agama adalah ketaatan dan kepatuhan yang terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan amal perbuatan di akhirat. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan. Pada zaman yang semakin sekuler ini, agama memainkan peran penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia. Penyelidikan menyatakan bahwa lebih dari 70% penduduk dunia menunjukkan bahwa mereka menganut salah satu agama di seluruh Eropa Timur. Misalnya, semakin banyak orang mengikuti ibadah di masjid, kul dan gereja. Banyak tempat di dunia
imam, robi, dan pendeta bekerja bersama-sama untuk menciptakan dunia yang semakin baik dan damai. Sementara itu, perbedaan-perbedaan agama juga sering menjadi pusat ketidaktenangan internasional dan ketidaktenangan penduduk, seperti yang terjadi pada bekas negara Yugoslavia Timur Tengah dengan Irlandia Utara. Agama mengambil bagian pada saat-saat yang paling penting dan pada pengalaman-pengalaman hidup. Agama merayakan kelahiran, menandai pergantian jenjang masa dewasa, mengisahkan perkawinan serta kehidupan berkeluarga, dan melapangkan jalan dari kehidupan kini menuju kehidupan yang akan datang. Agama juga memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, seperti bagaimana kehidupan dimulai, mengapa orang menderita, apa yang terjadi terhadap manusia jika sudah mati. Mengingat semuanya ini, kiranya tidak mengherankan jika agama memberikan banyak inspirasi terhadap karya-karya terbesar di dunia, seperti dalam seni, musik, dan literatur. Islam datang ketika latar sosial masyarakat Arab dipenuhi kegelapan. Budaya mereka jahiliyah, adat kebiasaannya dipenuhi angkara murka. Mereka suka poligami tanpa batas, mengubur hidup-hidup anak perempuan, melegalkan perbudakan, melakukan ihdad berlebihan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, tidak memberi harta warisan kepada kaum perempuan, dan masih banyak lagi yang lain. Inti agama yang tertuang dalam lembaran teks wahyu tidak lain bertujuan membebaskan dari keterjeratan budaya jahiliyah tersebut. Karenanya, ketentuan syariat dalam Islam sangat menjunjung moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip-prinsip dalam agama adalah penghilangan kesempitan dan minimalisasi taklif yang menyiratkan adanya keterkaitan ajaran agama dengan kemaslahatan hamba. Dengan kata lain, rumusan hukum Tuhan bukanlah bentuk jadi dari wahyu verbal yang masih bersifat umum dan sangat transendental. Sebaliknya, hukum Tuhan merupakan akumulasi dari rangkaian pemaknaan teks secara kreatif dan dinamis untuk merespon aneka persoalan sesuai teks masalah. Fungsi dan kedudukan agama dalam kehidupan manusia sebagai pedoman atau aturan undang-undang Tuhan yang harus ditaati dan mesti dijalankan dalam kehidupan. Agama sebagai way of life, sebagai pedoman hidup yang harus diberlakukan dalam segala segi kehidupan. Orang-orang yang beragama dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, menguasai nafsunya sesuai dengan ajaran agama. Orang yang beragama cenderung berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan hartanya, tenaganya, dan menghindarkan dirinya dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Selain itu, agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial rukun dan damai. Jadi, sampai di sinilah presentasi dari kami. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu Tuhan menurunkan agama untuk kepentingan manusia. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan itu berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai fitrah yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Kebutuhan manusia terhadap agama didasari oleh beberapa faktor dominan, yaitu faktor fitrah, kekurangan dan kelemahan manusia, dan faktor tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, agama adalah paket yang sangat dan amat dibutuhkan oleh manusia. Jadi, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.